kita harus punya laskar. Dan laskar kita ini nanti di Purbalingga jangan ada yang bisa mengalahkan, yang siap kalau supaya ada Bang Aldi atau siapapun yang supaya berbuat onar, berbuat tidak baik kepada kiai-kiai pribumi dan terhadap bangsa dan negara ini, maka kita disuruh lawan karena kita punya kekuatan. Udah kita sporadis aja. Kalau saya udah ngurusin masyarakat aja, ngurusin bangsa aja, saya mau ke ngurusin torekoh masyarakat, jadi kayak kampung. Dan saya juga begitu ada Laskar Sabila udah disabilillah aja, di perjuangan Wali Songo aja. Karena Laskar Hizbullah langsung itu mendengarnya adalah Laskar Sabilillah, ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan yang ikut di Laskar Sabilillah mendapatkan barokah dan keagungan yang bangga. Saudara-saudara sekalian, jadi masalah yang berkaitan dengan politik, masalah yang berkaitan dengan kepemerintahan politik, maka Laskar dan perjuangan ini Wali Songo tidak ada kaitannya dengan politik. Kemudian kalau ada yang bertanya apa yang harus kita lakukan, yang harus kita lakukan segera kita harus meluruskan, segera kita harus membela leluhur, karena leluhur kita sudah nggak ada. Mereka sudah di depan Allah, sudah bahagia, sudah senang. Kita ini yang diberikan amanat ini harus bagaimana? Apa dibiarkan? Maka kita sebagai anak cucunya itu harus segera bertindak untuk meluruskan, dan kalau ada baal yang ngeyel kita lawan. Satu-satunya jalan seperti itu. Dan negara bangsa ini harus ada yang membela. Saya harapkan yang membela adalah orang-orang Nahdlatul Ulama. Kalau seumpama yang jadi pengurusnya nggak berani, anggota NU-nya harus berani. Karena saya yakin kalau pengurusnya kan masih banyak pakai kepada Pak Ali yang jadi pengurus, saya itu urusan dari hati ke hati aja itu. Tapi saya harap seluruh Nahdien jangan diam. Kalau diam menurut saya itu sudah salah. Diam itu berarti Anda membiarkan kebatilan dan kebahayaan yang akan dampak efeknya sangat luar biasa di bangsa ini dan negara ini. Di generasi kita ini. Makanya kita sebagai warga Nahdien harus bergerak, dan jangan sebut bahwa kegiatan Laskar Sabilillah atau perjuangan Wali Songo ini adalah bukan kegiatan NU. Bukan, mungkin ini bukan program NU, tapi ini adalah gerakan ke-NU-an. Kalau sampean mengatakan kalau saya bukan NU, berantem sama saya sekarang. Mungkin saya lebih NU daripada sampean. Ya, saya sebelum lahir itu udah NU, saya sebelum lahir itu udah NU. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, ya, ini adalah gerakan ke-NU-an. Kenapa? Karena doktrinnya para habaib ini, doktrinnya para habaib diterima kebanyakan korbannya orang NU. Dan yang selalu dihajar oleh Pak Aldi itu ulama dan kiai NU. Kiai-kiai Wahabi malah jadi temennya. Kiai yang benci sama NU di perkembangan kemarin sebelum ada isu nasab, mereka klopnya dengan kiai-kiai Wahabi, kiai NU yang jadi inceran, dicolek-colekin ke NU, sampai-sampai sama-sama habaib NU pun kayak Balut ya dicolekin. Artinya apa? Target mereka adalah NU. Jadi kalau kita diam salah. Jadi saya harapkan kepada warga Purbalingga, kalaupun pengurus NU tidak bisa tegas dalam masalah ini, maka kalian sebagai warga Nahdien harus lebih tegas daripada pengurusnya. Siap. Kenapa tadi persoalan bangsa? Kalau persoalan yang berkaitan dengan ke-NU-an, kan mungkin ada pengaruh politik juga. Kalau saya bilang saya mau ngurusin Wali Songo aja, ngurusin leluhur aja, ngurusin bangsa dan tanah air aja. Ya. Makanya saya ditanya, Gus, sampai milihnya apa? Saya nggak jawab. Ya rahasia saya. Apakah saya kelihatan membela ini, enggak. Kalau semua instruksi saya di dalam masalah Laskar Sabilillah, Anda bisa lihat di YouTube bahwasannya kami Laskar Sabilillah membebaskan kalian milih siapapun. Ya, milih siapapun bebas. Bukan nggak mesti harus milih ini semuanya, dan politik itu tidak ada kaitannya dengan status agama. Milih siapa saja sampai tetap Islam, nggak ada yang keluar dari agama Islam. Jangan mudah dibodohi.
Ya, ya walaupun saya punya pilihan, ya Anda nggak usah tahu pilihan saya, itu rahasia saja. Kalau seumpama Anda tahu ya berarti ya bukan rahasia namanya. Pemilu kan rahasia. Zaman itu hanya nasihat, bukan milih, nasihat aja. Dan nasihat dari saya nggak wajib diturut tuh, bukan hadis kok. Saya hanya menyarankan saja itu. Urusan pilihan urusan santai ya. Ya. Sebetulnya saya mulutnya gatel juga sih, tapi jangan. Maka yang paling harus kita lakukan itu dengan cara apa? Kita harus memiliki pengurus dan tim yang solid. Termasuk di antara tim, satu adalah untuk pengurus diisi oleh orang-orang yang jangan sembarangan. Oleh sesepuh, pakar filologi, termasuk juga pakar-pakar sejarah seperti Mbak Catur tadi. Kemudian pakar juga pakar di dalam masalah advokasi. Barangkali ada yang membuka gitu kan. Itu harus kuat ini. Nomor selanjutnya harus punya laskar sabilillah. Kenapa? Sebab kadang-kadang Mbak Alwi ini menggunakan wahibitnya untuk meroyok kita, dan itu sudah nyata, bukan dunia maya, ini dunia nyata ya. Kayak Umaduddin pada waktu dikeroyok itu, dikurutuk sama orang itu di Bekasi dan di Tangerang, itu bukan dunia maya, itu nyata. Saya kan video kalian juga, bagaimana kondisinya, alhamdulillah. Artinya apa? Mereka sudah nyata menggunakan rakyat kita untuk menghancurkan kita, untuk menggempur kita, sementara mereka nyelengkap. Makanya kita tidak dihadapi, bukan berarti kita nggak berani. Kenapa? Karena yang dihadapi sama-sama rakyat kita. Kan tadi ada pesan bahwasanya jangan sampai antara rakyat ini meneteskan darah. Jangan sampai kita jadi orang bodoh. Jadi kita harus bijak. Bukan berarti kita tidak punya keberanian, tapi kalau harus meneteskan sesama rakyat Indonesia apapun alasannya tidak akan dilakukan. Dan kita juga nanti memberikan pencerahan kepada mereka. Karena Mbak Alwi ini adalah yang mengajukan dalam kritiknya. Mbak Alwi ngumpet. Nah ini kan masalah nanti. Ya. Maka dari itu di sini harus ada strategi. Maka yang paling penting artinya apa? Kita harus punya laskar. Dan laskar kita ini nanti di Purbalingga jangan ada yang bisa mengalahkan. Jadi targetnya yang kira-kira jumlahnya seumpama ada di Purbalingga seumpama berapa seumpama saya harapkan semua jumlahnya itu adalah 500.000 anggota laskar yang siap kalau seumpama ada Mbak Alwi atau siapapun yang seumpama berbuat onar, berbuat tidak baik kepada kiai-kiai pribumi dan terhadap bangsa dan negara ini, maka kita disuruh lawan karena kita punya kekuatan.